Oke, kita sambung tadi tentang Kejadian 1 ayat 20 sampai 23 ya. Nah, di ayat 22 itu Allah memberkati mereka. Nah, kamu lihat di sini seeds prefigure resurrection. Ini dari sintaktiknya dari ini ya. Be fruitful and multiply and fill the waters in the sea. Coba baca Ibraninya di sini. Lemor, lalu di situ Peru, lalu Urbu, ya kan? Le-u. Oke. Et ha maim. Lalu ba ya mim. Artinya fruitful and multiply and fill the waters in the sea. Berkembang biak, bertambah banyak, dan memenuhi air dalam laut. Nah, ini adalah gambaran dari resurrection, kata Ambrosius, bahwa benih antara satu jenis nggak bisa diubah ke benih yang lain, ya. Misalnya, ya ikan A yang menghasilkan ikan A, gitu, atau burung A menghasilkan burung A. So instead, one cannot be changed into another kind of plant. Now bring forth produce differing from its own seed. Yeah. Okay, see. So that man should spring from serpent and flesh from seed. Yeah. How much more indeed it is believed that whatever has been sown rises again its own nature, that cups do not differ from their seeds, and soft things do not spring from heart, not heart from soft, nor is portion changed into blood, but the flesh restored from flesh, bone from bone, blood from blood, the humors of the body from humors. Nah, ini menarik bahwa kematian, daging dikalahkan oleh daging, daging direstorasi oleh daging, tulang oleh tulang, darah oleh darah, the humors of the body from humors, ya. Nah, you see, so benih itu nggak bisa diganti dengan benih yang lain, maka tubuh itu juga direstorasi oleh, atau daging direstorasi oleh daging, tulang oleh tulang, darah oleh darah, gitu ya. Nah, kemudian body integrity in the resurrection like greener integrity in the seed. Nah, ini menurut Indonesia kita pelajari di sini dari tanaman yang bertambah banyak, ya, kemudian ikan dan burung. Di sini menjelaskan tentang kebangkitan, kata Nisa, ya. Artinya bahwa our humanity atau kemanusiaan kita itu akan seperti binatang tadi, ya, digantikan dengan yang baru. So we learn from him the fact not only that our humanity will be changed into something noble, but also that we have dared to expect nothing else than we expect at the beginning. Ya, ini dalam jiwa dan kebangkitan. So soul do not migrate. Nah, karena benih itu tidak dihasilkan benih yang lain, maka jiwa tidak bisa bermigrasi, gitu. Ya, atau jiwa tidak bisa menggantikan yang lain. So every individual must be responsible for his own soul. Jadi setiap kita bertanggung jawab atas jiwa kita sendiri-sendiri. And then kalau kita lihat di sini ada blessing, ya, Allah memberkati. Nah, Agustinus mengatakan, God wanting the blessing to have the power of firm sensitivity, which is revealed in the succession of spring. Thus, though the animals were made weak and mortal, they might by the blessing preserve the kind by giving birth. Jadi memberkatinya itu Tuhan memberikan mereka keturunan, ya, giving birth, bisa berkembang biak. Oke. Nah, ini yang menarik dari Nisa tentang benih itu, ya, atau dari tadi dari, ya, Nisa dua-duanya bahwa
Ambrosius ya mengatakan bahwa daging hanya bisa direstorasi oleh daging, tulang oleh tulang, darah oleh darah. Ya. Jadi kalau misalnya daging dan tulang kita itu dikatakan berkembang biak, nah bukan hanya menghasilkan keturunan ya. Jadi kayak kita bisa menghasilkan keturunan, berarti kan menghasilkan daging yang baru ya. Tapi daging dan darah kita atau tulang kita itu hanya bisa direstorasi ya ketika atau hanya bisa diganti dengan yang sama. Maka di sini seed cannot be changed into another kind of plant or not bring forth produce. Jadi benih nggak bisa diganti dengan yang lain. Maka Kristus datang menjadi daging supaya dia bisa mengganti daging kita. Ya. Lalu dia mati supaya dia bisa merestorasi kematian itu. Darah juga dengan darahnya ya. Jadi, daging diganti oleh daging gitu. That's it ya. Itu hari ke-5 ya. Nah, sekarang kita lihat hari ke-6. Ini tadi burung dan laut di binatang di laut, sekarang penciptaan binatang. Ini masuk ke hari berapa? Ke-6 ya. Creation of the animal of the earth. Nah, ini binatang-binatang yang di daratan. Jadi bukan di udara lagi tapi di darat. Kita baca ayat 24. Coba Vayomer Elohim terus Foaye Foaye tu Eretz Oke, sekali lagi. Vayomer Elohim Tose Haaretz Nefes Haya Lemina Behemah lalu Parese Fahayetu To ya Fahayeto Eretz Lemina Fayehiken. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Nah, ini ada ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Oke, Yunaninya kai epen hoteos exagageto terus hege fuken sosan kata genos tetrapoda erpeta kaiteria tes kata genos kai egereto autos. Nah, kai epen hoteos itu artinya and God said dan Allah berfirman. Exagegeto, ya, tadi lagi ya. Exagegeto hege fuke sosan. Ya. Kata ginos tetrapoda. Kata ginos artinya according to their kinds. Let the earth bring forth living creature according to their kinds. Jadi bila bumi exagegeto mengeluarkan ya setiap jenis makhluk yang hidup. Ada apa saja itu situ? Tetrapoda. Ya, di sini binatang ternak, erpteta yang melata dan teria yang liar.
Jadi ada ternak, ada melata, dan yang liar. Tes gastagenos menurut jenisnya ya. Terus kayak again itu autos dan terjadilah demikian. Nah, sekarang Ibraninya. Vayomer Elohim itu artinya dan Allah berfirman atau berfirman Allah. Ya, tose itu artinya mengeluarkan atau bring forth. Ya, let bring forth haaretz, let the earth bring forth, ya kan? Dan biarlah bumi mengeluarkan. Nah, nefes makhluk hidup ya, nefes hayah, living soul atau living creature. Oke. Leminah according to their species atau their kinds ya. Lemina. Lalu behema apa saja itu ada behema, this is the cattle, ternak. Lalu farese melata ya, binatang melata. Fahayatu eretz, binatang yang buas di bumi ya, atau binatang liar bumi. And then lemina according to their kinds, menurut jenisnya. Lalu fayahiken, dan terjadilah demikian. Nah, kamu lihat di situ ada kata apa yang kita bisa pelajari di situ. Ada lihat adjektifnya, ada hayah ya, hidup. Lemina, nefes hayah. Dua-dua itu kata sifat ya. Nefes itu noun, hayah hidup. Nah, hayah menjelaskan nefes itu. Nefes hayah. Jadi hayah di sini adalah kata sifat apa? Atributif ya, menjelaskan kata makhluk atau nefes ya. Nah, nefes hayah artinya makhluk hidup, a living creature ya. Lemina according to the own kinds, ada suffix itu, construct suffix ya. Bohemina absolutnya according to kinds, the kinds jenisnya apa? Ada absolutnya cattle, ternak, and then remisin, binatang melata, dan uhaito itu binatang buas. Ya, ternak itu seperti ayam, kambing, ya. Melata itu seperti ular, buaya, binatang liar, singa, gajah, dan sebagainya. Oke, ya zaman dulu ada fosil dinosaurus itu termasuk, ya mamut, gajah yang purba itu mamut, itu masuk golongan binatang liar. Oke, kita baca lagi ayat 25. Dan Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang di muka bumi. Ya. Lalu Allah melihat semuanya itu baik. Coba baca. Hayas, Elohim, Hayah, Haaretz, Lemina, Poet, Kol Remes, Adama, Fire, okay, Fire Elohim Kitov, and God saw that it was good.
Nah, fire us itu artinya menciptakan ya. Elohim dan Allah menciptakan atau menjadikan et haya haaretz, segala sesuatu yang hidup di bumi. Ya. Apa itu? Lemina according to their kinds, menurut jenisnya. Apa saja? For et yaitu beast, cattle, habahema itu ternak. Lemina according to jenisnya, menurut jenisnya. Kemudian for et kol rasem, dan segala sesuatu yang melata atau melata, krips ya. Dama on the ground, di atas tanah atau di muka bumi. Lalu lemina lagi according to the kinds. Ya, kemudian Allah menciptakan yang liar dulu, lalu ternak dan melata. And then God saw it was kind, atau Fare Elohim Kitov, ya, Fire Elohim Kitov, and God saw that it was good. Oke, apa yang kita bisa lihat di situ? Misalnya ada kata direct object marker ya, et hayat ya. Et hayat itu artinya et hayat haaretz ya, et hayat dari segala sesuatu yang hidup. Di sini diterjemahkan bis ya, yang liar. Lemina yang menciptakan binatang bias menurut jenisnya, menciptakan ternak menurut jenisnya, dan melata menurut jenisnya. Oke, I think the same ya seperti tadi. Kita lihat ayat 27. 25 selesai ya. Nah, di sini kalau kita baca ayat 24 dan 25, di sini Allah menciptakan binatang-binatang di bumi. Nah, you see that souls of beasts that did not exist before creation ya. Bahwa binatang buas itu, jiwa binatang buas itu tidak ada sebelum ciptaan. Nah, it means that jiwa itu bukan pre-existent ya, tetapi memang diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian Basil mengatakan di sini, kalau sebelumnya Allah mengatakan the waters bring forth crawling creature that have life, bahwa air, waters itu air ya, mengeluarkan binatang-binatang di dalam air. Di sini dikatakan bumi bring forth, mengeluarkan makhluk hidup. Nah, apakah di sini tanah ya atau bumi itu memiliki kehidupan? Ya. Nah, orang Manikian mengatakan bahwa bumi itu kayak punya jiwa, soul. Ya, maka kalau kita baca bumi itu bring forth ayat 24 tadi ya. Ini ya. Let the earth bring forth atau haaretz nefes hayah. Ya. To'ef ini ya. Ada tose haaretz. Diterjemahkan apa tuh? Bumi mengeluarkan. Apakah seperti pandangan Manikian itu bumi punya jiwa, bisa mengeluarkan makhluk hidup? Ya. Nah, Basil mengatakan it did not produce what stored up in it. Jadi bukan bumi mengeluarkan makhluk hidupnya. Ya. Apakah misalnya bumi itu juga memberikan kehidupan kepada tanaman atau sayuran, gitu, buah-buahan? Nah, bukan. Ya, tapi sebaliknya divine word, firman Allah ini yang menciptakannya. Artinya firman Allah inilah yang punya kehidupan. Jadi apa artinya? Bumi itu mengeluarkan makhluk hidup.
Nih, artinya bukan berarti bumi itu mengeluarkan kehidupan, ya, sebab hanya Allah saja yang punya power atau kuasa untuk memberikan kehidupan. Tapi ini menjadi seperti sarana, menjadi sarana Allah memberikan kehidupan. Ya, jadi kata Basil, bukan bumi itu yang menciptakan, tapi Allah yang memakai itu untuk memberikan kehidupan. Nah, nanti sama seperti tubuh manusia kan juga berasal dari bumi atau dari tanah. Ya. Oke, and then Basil mengatakan ini God command remain constantly active. Nah, let the earth bring forth living creature according to kind. Jadi setiap jenis binatang itu diciptakan oleh Allah ya, dari ternak, dari binatang buas, dari melata, masing-masing menurut jenisnya. Nah, ini dia katakan bahwa consider the word of God, bahwa firman Allah itu moving through all creation, have begun at that time, active up to the present, and vivificacious until the end, even to the consummation of the world. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa firman Allah itu tidak hanya menciptakan, tetapi dia juga hadir dan menjaga sampai akhirnya, bahkan sampai kesudahan dunia. As a ball, when pushed by someone and then meeting with the slope, it's borne downward by its own shape and inclinations of the ground, and does not stop before some level surface receive to nature of the existing object set in motion by one command, passes through creation without change by generation and destruction, preserving the succession species through the resemblance until it reaches very end. Jadi apa yang segala diciptakan itu nanti akan ada pada kesudahannya, ya kata Basil. Tetapi dia selalu remains constantly active. Ya, Allah tidak menciptakan lalu dia tinggal diam, tapi dia selalu aktif di dalam ciptaannya. Ya, nah kalau kita belajar tentang the energy of God, bahwa alam ini selalu aktif bergerak, constantly aktif karena memang Allah yang selalu aktif gitu. Ya. Nah, ada hymn of praise for the beauty of creation. Ini keindahan ciptaan Allah ya. Jadi katakan dia adalah master craftsman, ya sang penjunan atau craftsman itu berarti yang apa ya, craftsman itu master craftsman, dia mendesain gitu ya segala sesuatu dengan wisely and skillfully, dengan hikmat, dengan terampil ya. Beauty from the beast, dari keindahan dari ciptaan yang kelihatan, and form sebuah idea bahwa dia lebih dari indah, lebih daripada ciptaannya. So this is the most beautiful God. Yeah. You see that the greatness of this perceptible and circumcised body that is conceived of Him, who is infinite, immense, and who surpasses of understanding and the plenitude of His power, bahwa kuasanya itu yang melampaui segala pengertian dan pemahaman kita. Ya, so it's very beautiful. Seperti tadi yang saya katakan, selain bumi itu dihiasi dengan berbagai makhluk hidup, tapi itu juga mengexplain something the future, ya, menjelaskan sesuatu yang akan terjadi pada dunia ini, pada yang akan datang, apa yang Tuhan ciptakan itu ada maksudnya gitu. Ya. Seperti tadi benih itu maksudnya bahwa generasi ini akan berlalu dan berlalu, lalu bagaimana menciptakan sesuatu yang abadi tadi. Kalau pada akhirnya berlalu dan berlalu, ya. Nah, akan ada Kristus ya yang bangkit menggantikan
tubuh dengan tubuh, tulang dengan tulang, darah dengan darah tadi. So that's why Kristus itu jadi manusia. Ya, to stop the destruction, untuk menghentikan kehancuran. So the final the image of the perfectness, ya, gambar kesempurnaan itu adalah adalah Christ itu ya, Kristus itu sendiri. Oke, nah kita belum bahas sampai ke manusianya ya. Nah, and then Chrysostom, the well of God's creation. Ini ciptaan Allah yang penuh dengan wealth, ya, kaya gitu. Kata Chrysostom itu apa? This is the benefit in the sense that we might see the overflowing abundance of His creation. Ya, bahwa Tuhan itu menciptakan lengkap ya, baik di laut, di udara maupun di daratan, lengkap semua dengan segala jenisnya. Nah, ini menunjukkan the creator's power ya, kuasa pencipta. And then this is the position to know that all these things were produced by a certain wisdom. Ya, ini diciptakan bukan sembarangan tapi dengan hikmat. And ineffable love of regard for human being that was destined to come into being. Tapi dipersiapkan untuk manusia yang akan diciptakan pada hari terakhir itu, yang adalah satu. Jadi bisa dikatakan manusia itu adalah masterpiece ya, the master atau apa ya istilahnya kalau dalam karya seni itu ya, masterpiece-nya ya, ciptaan yang paling beauty-nya, yang paling indahnya itu adalah the human being, manusia itu sendiri. Ya. Kalau Allah menciptakan segala makhluk hidup itu dari tadi ya, dari tanah, dari bumi. Nah, tapi Allah juga menciptakan malaikat yang bukan dari bumi atau dari tanah, tapi dari spirit ya, roh gitu. Nah, manusia itu adalah masterpiece-nya, gabungan dari bumi dan malaikat. Ya, gabungan dari binatang dan malaikat. Binatang, tumbuhan dan malaikat gitu. Ya. Nah, ini adalah ineffable love ya, bahwa kasih yang tidak bisa ditahan gitu. Oke, pasti nggak misalnya Allah menciptakan manusia ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang. Nah, memang tujuannya ke situ kata Chrysostom, menciptakan manusia. Lalu Agustinus mengatakan ini ada 3 kelas binatang. Apa saja tadi? Ada ternak, ada melata, dan binatang liar. Ya. And look at this, Cyril of Jerusalem mengatakan the animals resemble different human character. Jadi ada 3 macam binatang itu menggambarkan sifat atau karakter manusia, kata Cyril. Ya. Different nature of animals spring from the one of the single common, the gentle sheep and the carnivore lion. Jadi ada binatang ternak yang gentle, tapi ada juga singa yang buas. Nah, ini menggambarkan berbagai macam karakter manusia, ya teman-teman. Ya, ada karakter seperti serigala, ada karakter seperti ular, ada karakter yang lembut seperti atau yang lemah seperti domba. Ya kan, binatang itu. And then ya, maka ada berbagai macam sifat. Kata Basil, kita adalah binatang berjalan tegak. Ya, maka disebut antropos ya.
makhluk hidup berjalan tegak. Tegak itu menghadap atas, ya, menghadap alam. Nah, sedangkan binatang lain itu ada yang melata, ya. Melata itu berarti merayap di darat. Ikan merayap berkeriap di air. Nggak tegak mereka. Ya. Kalau binatang buas, binatang apapun, singa, gajah, itu bungkuk mereka kan. Kucing, ya, jalannya kan bungkuk. Maksudnya kepalanya itu bungkuk ke bawah. Coba kalau suruh kucing jalannya tegak ke atas ini. Dia nggak bisa, ya. Namun disakar namanya. Atau anjing misalnya. Gitu. Ya, coba macan kamu suruh jalan tegak. Oke. Now only human yang disebut sebagai rational character atau rational creature, sedangkan binatang itu ada irrational creature. Oke, and then nah Origen mengatakan bahwa ciptaan binatang itu adalah symbolize the human's impulse, jadi sifat manusia, ya, impuls manusia. Binatang itu ada seperti ular, kita bisa jadi seperti ular melata, sampai kita bisa jadi bodoh seperti ternak, atau kita buas seperti singa. This is the human's impulse atau impuls di dalam diri manusia. Impuls itu apa ya? Refleks, ya. Ya, impuls, ya. Nah, dia katakan let the earth bring forth. Oke, ini sudah teks indicating nothing being this according to that. Dia katakan no goods dwell in my flesh and that the wisdom of the flesh is hostile to God. So ada berbagai macam impuls, ada yang bersifat kedagingan, berlawanan dengan Allah dan sebagainya. So you see that the Origen mengatakan bahwa kalau tubuh kita nanti berasal dari bumi ini, nah sedangkan bumi ini menghasilkan berbagai macam jenis binatang, ya, dalam diri kita ada berbagai macam jenis sifat binatang itu. Saya kalau ada binatang yang buas, dalam diri kita ada kebuasannya. Ya. Coba kamu ganggu orang itu terus-menerus. Lama-lama dia bisa jadi seperti harimau, ya kan? Atau ya, atau seperti singa. Oke, ini tentang binatang. Nah, sekarang kita mau masuk ayat 26-27. Ini tentang manusia, ya. Coba kita baca ayatnya yang sering kita kutip, ya. Dan firman Allah adalah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Nah, lihat tuh tadi penciptaan hari kelima, ya. Ada ikan, lalu burung di udara, baru ternak yang keenam, ya. And then seluruh bumi dan segala binatang melata. Jadi ada ternak, ada buas, ada melata yang melayap di bumi, kemudian ikan di laut, burung di udara. Nah, itu dikuasai oleh namanya Adam itu atau manusia itu. Oke, coba baca. Vayomer Elohim. Nah, se Adam, ya. Lalu? Oke. Besalemenu. Lalu? Kimutenu. Lalu? Vairedu. Lalu? Apa? Idgat. Hayam. Hayom itu, ya. Hayom. Lalu? Ubeok. Oke. Udah makan belum sih? Hasamaim. Udah makan kan? Oke. Ya, kok suaranya lebih keras. Hasamaim. Oke. Ubah behema. Lalu? Ubekol haaretz.
Ubekal harese harose, ya kan? Harose al haaretz. Saya ulangi. Vayomer Elohim naase Adam oke, besalmenu kidemutenu, ya, Vayirtu, the God, Hayah, Ubeop, Hasamaim, oke, Haaretz, Ubekol, Harese, Aremes, sorry, Harose, Haromes, Al, oke, Haromes, Al Haaretz. Al Haaretz itu artinya in the earth, ya, on the earth. Oke, nah, ini ayat terkenal yang sering kita kutip kan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nanti kita pelajari ini apa artinya gambar dan rupa manusia ini. Ini masih penciptaan hari ke-6 ini. Lihat Septuagintanya, kai eten thotheos poisomen, coba baca. On is tuon, tes talases kai Oke. Nah, sekarang lihat kai epen hoteos, artinya dan Allah berfirman lagi kan. Baru poisomen. Nah, poisomen menciptakan. Atau marilah kita subjunctive video aoristnya, marilah kita menciptakan antropon, tunggal nih, manusia, seorang manusia. Kat ekona, ya, kat ekona menurut ikon atau image. Ikon itu berarti gambar ya. Lalu hemeteran, our image ya. Lalu kat homoiosin. Nah, ini baru serupa. Homoiosin. And then arketosin, lalu mereka menguasai ton iktuon, ikan-ikan, tes thalases di laut, kaiton tepenon, tu uranon, burung-burung di udara, kaiton ketenon, kait mases tenges, lalu segala ternak dan binatang buas, ya, ternak dan segala jenis binatang di bumi, kai panton ton erpeton, ya, kai panton, kai ton erpeton, dan segala binatang erpeton itu artinya yang melata ya, segala jenis binatang melata, ton erpeton yang merayap atau yang melata itu berarti jalannya apa? Merayap ya, yang merayap epiteges, artinya di atas bumi atau di atas tanah. Tuh Septuagintanya ya. Nah, sekarang kita lihat Ibraninya. Vayome Elohim artinya apa? Then God said, atau berfirman Allah. Ya. Lalu naase Adam. Naase itu artinya make, menciptakan ya.
Adam berarti manusia ya, menciptakan Adam atau manusia. Lalu bersalamenu, iya, di situ ada preposisi be, berarti menurut ya, atau in ya. Salam atau salem ya. Salam, salam atau salem itu artinya gambar, salam. Jadi di dalam gambar. Nah, ada kalau kita parsing di situ ada suffix nggak? Ada kan? Yaitu orang pertama tunggal, maka our, ya kan? So besalem, besalem nu ya, maka nu itu menunjukkan kita. Jadi jamak, first person suffix, ya, first person plural, our image atau in our image, menurut gambar kita. And then kide mutenu, dan juga ya kan menurut likeness, keserupaan atau rupa. Di situ ada suffix lagi kan, nu. Nih kan. Berarti and our likeness. Ya. Nah, menariknya dia pakai ini ya, satu pakai preposisi be, satu pakai preposisi ke. Look at the difference ya. Kalau di LAI nggak kelihatan ya, menurut gitu aja kan. Tapi kalau bahasa aslinya di situ ada be dan ke, different preposition. Kalau be kita terjemahkan itu di dalam, in. Kalau ke seperti atau like. Ya. Nah, be like in, jadi menciptakan manusia di dalam gambar kita. Jadi gambar itu ya jadi kayak seperti in our image, seperti cetakan ya. Apa perumpamaan yang bisa kita pakai ya? Pola ya. Oke, in, makanya dia pakai in karena dicetak gitu, dimasukin, kayak kita memasukin apa, kita cetak sesuatu, kita masukin ke dalam cetakannya itu. Kayak kamu bikin apa ya? Hah? Ya ada cetakannya ya, kamu tuang ke dalam adonan itu, kamu tuang ke dalam. Okay, so the image is like in our image ya. Nah, maka dia pakai preposisi be. Ya. Kalau di Septuaginta memang di sini kat ya. Kat menurut, berarti uku apa standar ya. Ekona itu jadi standarnya, jadi polanya. Tapi homosin juga pakai preposition kat ya. Nah, menariknya kalau di Ibrani itu be dan ke ya. Nah, ke itu artinya seperti, like atau according to. Okay. So kalau kayak kita bikin kue itu ada cetakannya, itu ikonnya, kita tuang ke dalam, and then jadi seperti cetakan itu, ya. Nah, cetakan itu yang jadi itulah seperti gambarnya Allah, gitu, rupanya Allah. So let's say image itu adalah cetakannya. Nah, setelah dicetak itu hasilnya serupa. Ya, let's say contoh misalnya gelas ini ya. Gimana membuat gelas ini jadi seperti ini? Jadi kita desain cetakannya dulu, kita ukur semua, lalu kita tuangkan keramiknya di situ. Cetak. Nah, cetakannya itu namanya image-nya, hasil cetakannya jadi seperti ini.
gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. So in our image and likeness, maka image and likeness itu dibedakan. Image itu polanya, likeness itu tujuannya, purpose-nya. Jadi karena ada cetakan itu, maka hasilnya jadi mirip seperti ini. Tapi yang nggak mau cetak bukan ini, beda. Ya, jadi kita nggak jadi gelas A, maksudnya kita diciptakan bukan jadi Allah, tapi seperti Allah, ya, atau serupa Allah. That's different. Oke. Ya, ekona dan hoimosin, maka dikatakan di sini pakai homoiosin ya. Homoiosin itu serupa. Oke, apalagi di sini supaya ini to rule ya. Ya kan? Rada ini artinya untuk menguasai, to rule over nih apa? A fish, be the god, hayom ya, ikan-ikan di laut, lalu op burung-burung ya, samaim burung-burung di langit, and then behamet mot dan binatang buas, binatang ternak, ubekal yang semua yang ada, yang segala jenis yang ada di bumi ya. Lalu ubekal lagi haremes artinya semua binatang melata ya. Haremes. Lalu haroseh dan yang tadi ini creeping ya, dan semua binatang melata yang merayap, oke, yang merayap di bumi. Jadi diciptakan di hari sebelumnya itu akhirnya diberikan kepada manusia untuk dikuasai, untuk di dominion ya, have dominion, untuk dikuasai. Nah, berarti kita memang lebih tinggi derajatnya ketimbang binatang-binatang itu. Nah, apa kata Church Fathers di sini? God creates man and woman. Overview-nya adalah di sini ada menyebut likeness to God ya. Ini menunjukkan our destiny nih. Our destiny itu berarti tadi yang saya bilang, our goal ya, yaitu sanctification and glorification. Jadi bergerak dari ekona to homoousin ya, dari gambar ke rupa. Oke, kita langsung aja lihat di sini, atau ini secara ringkasnya lah ya. Secara ringkasnya dikatakan ada, atau ini aja deh ya, kita dari sini aja. Nah, marilah kita menciptakan manusia ya kan. Tadi bahasa Ibrani-nya apa? Bahasa Ibrani-nya apa di situ? Let us make man. Nah, naase Adam, ya, naase Adam. Artinya let us make man. Man-nya tunggal itu, enggak jamak ya. Nah, menurut Nisa ini adalah consultation over the creation of human. Jadi menciptakan manusia itu ada alat tritunggal di situ. Kenapa? Ya karena kita yang dipakai ya. Nah, dari mana kita tahu ada kata kita? Di situ lihat kata naase. Naase itu first person plural, kohortatif. Ya, first person plural itu berarti apa? Kita. Ya kan? Jamak. Nah, ini menunjuk kepada
the triune consultation, ya, konsultasi dengan Allah Tritunggal itu. Ya, nah Nisa mengatakan waktu Allah menciptakan yang lain, perintahnya itu simple. Jadi terang, maka terang pun jadi. Ya, nah tapi ketika dia menciptakan manusia, di situ dipakai ada semacam ya consultation kata Nisa. Ya, dia tidak mengatakan jadilah terang gitu, tapi Allah dia pakai kata kerjanya naase. Allah kayak membuat ya atau menciptakan manusia. Ya, walaupun di sebelumnya ada kata ini Allah berfirman, baru terus di sini menciptakan, jadi kayak double ya. Allah berfirman, jadilah ini, kan biasanya langsung jadi. Tapi ini enggak, Allah berfirman, terus disambung lagi kata kerja naase tadi, menciptakan, menjadikan, ya. Nah, jadi ini ada semacam consultation. Nah, maka dikatakan we are worthy ya, how worthy you are. Ya, kita sangat berharga. Nah, menurut Chrysostom ini adalah dignity manusia ya, yang diberikan oleh Tuhan. Oke, jadi satu dignity. Nah, maka dikatakan let us make the heaven. Tapi bukan let there be a heaven. Let there be light. Kalau waktu menciptakan langit dan terang, cukup let there be heaven, let there be light. Ya kan, kalau manusia masih ada kata as, marilah kita membuat atau menciptakan. Ya kan? Nah, ini yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, ada kata let us make, marilah kita menciptakan. Ini mensuggest ada deliberation, collaboration, and conference with another person. Jadi ada seperti deliberasi dengan kolaborasi dan dengan konsultasi ya, conference. Deliberation artinya apa? Deliberation dengan satu kehendak bebas ya, kolaborasi, kerjasama, dan conference satu keputusan bersama ya. Jadi ketiganya seperti kayak konsultasi kata Nisa tadi, dalam satu kolaborasi atau konsultasi. Oke, and then apalagi di sini. Nah, menciptakan manusia, ya ini adalah satu the greatest and most marvelous of living. Jadi manusia itu tadi ya ciptaan yang paling greatest, paling besar dan paling ajaib, ya paling istilahnya paling keren lah, ya manusia itu. So this is the most worthy of honor before God, yang paling terhormat di hadapan Allah. Karena di dalamnya ada deliberation, ada collaboration dan communion ya antara Allah dalam Tritunggal itu. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia ini ada accents from lower to higher kata Nisa. Ya, artinya so this is our nature, kita punya property of life yang mulai dari lower to the perfect form, berarti dari gambar menuju rupa. Sehingga ada aksen itu berarti naik gitu. Dari yang rendah ke tinggi. Nah, berarti ini dari gambar menuju rupa. Ya. Ekona to homoousin. And then dari Nisa lagi, penciptaan manusia ini menjelaskan bahwa manusia itu
dikaruniai keilahian ya. Karena kata Nisa, kita diciptakan memiliki keserupaan ya. Keserupaan dengan Dia. Itulah sebabnya kita punya deity. Inform us that deity proceeded by a short graduated and older advanced to creation of man. And then keilahian kita diberikan itu adalah untuk continuations of this world ya. Maka Tuhan menciptakan kita terakhir supaya kita bisa menjaga ya. Nah, kalau kata Smeman, kita mempersembahkan dunia ini kembali kepada Tuhan. So di sini the creation of man is related as coming last as of one who took up into himself every single form of life, both of the plants and the fish is seen in brooch. Jadi maksudnya manusia itu diciptakan terakhir karena memang diambil dari semua apa yang diciptakan sebelumnya, dari tanaman, dari binatang, begitu ya. Dan manusia hidup dari situ. Nourishment-nya dan pertumbuhannya itu dari kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, apa makanan bagi manusia itu dan binatang itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi asal mula kita makan itu adalah sebetulnya vegetarian gitu. Oke. So kalau kita pakai misalnya dari Maximus mengatakan in our form ya dalam kemanusiaan kita ada vegetative life, animal life, and angelic life. Ya, vegetative life itu berarti ini proses pertumbuhan natural kita. Ya. Nah, animal life kita adalah proses kita mengalahkan segala kebinatangan kita. Ya, kebodohan kita, kepuasan kita dan sebagainya. Untuk mencapai angelic life. Angelic life itu berarti kehidupan spiritual itu. Oke, nah sekarang kalau dikatakan Tuhan menciptakan image and likeness, ya, menjadikan kita dalam rupa dan gambarnya, gambar dan rupanya. Nah, apa menurut Clement di sini? Image of the word, gambar Allah itu adalah firman-Nya. Ya kan? The image of God is His word atau firman-Nya. Gambar nih, jadi kita dicipta menurut atau kita dicipta di dalam firman-Nya atau menurut firman-Nya. Ya. So the image of God itu adalah Kristus. Ya, Christ is the image. Kata Rasul Paulus. Gambar Allah itulah Kristus, bukan kita, bukan manusia. Ya, tapi kita dicipta menurut gambar itu. Jadi sebelumnya sudah ada gambar itu, yaitu firman-Nya. Nah, gambar itu yang menjadi contoh Allah menciptakan manusia. So the image of the world, gambar dari firman itu adalah image-nya, image of the world is the true man, that is the mind in man. Ya, jadi gambar Allah itulah manusia yang sejati, yaitu Kristus itu, bukan kita. Kita dicipta menurut itu. Ya. Nah, gambar itu sebetulnya masih di dalam, dia katakan
masih dalam bentuk firman. Ya, dia belum jadi likeness. Nah, likeness-nya adalah ya nanti dia akan jadi manusia yang sejati itu. Artinya dia berinkarnasi. So, jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia itu, in his mind, di dalam pikirannya Allah itu sudah ada gambar dan rupa tadi, yaitu Kristus itu. Let's say seperti kita ya sedang merekam sebuah objek. Oh, handphone ini bentuknya seperti ini nih. Ya. Atau kamu mau bayangkan sebuah gunung. Nah, kamu merekam gunung itu seperti itu in your mind. Lalu saya suruh kamu gambar gunung itu. Ya. Nah, gunung yang sejatinya itu in your mind yang kamu lihat misalnya. Terus kamu terekam dalam pikiranmu. That's the true mountains-nya. Tapi yang kamu gambar dengan yang setelah kamu lihat, kamu masukkan dalam pikiranmu, terus kamu gambar. Nah, yang kamu gambar itu bukan the true mountain-nya gitu. The true mountain-nya dalam ingatanmu itu. Ya, yang kamu gambar itu serupa dengan yang kamu ingat. You see? Ya, ini kata Cyril, kata Clement. Bahwa the true image of God and the likeness of God itu adalah the divine word, ini dia. Atau logosnya Allah. Jangan ngerti ya. Tadi kayak ilustrasi kamu menggambar gunung itu. Apa yang kamu gambar, itulah manusianya. Tapi the true man, manusia yang sejatinya itu yang ada dalam pikiranmu. Ya. Nah, yang ada di dalam reason atau logosnya Allah. Nah, ini nanti akan jadi manusia. Nah, itu nanti akan menjadi manusia yang sejati. Ya. Jadi waktu Allah menciptakan kita, menciptakan Adam itu sudah menurut prototipe Kristus. Jadi Kristusnya sudah ada belum? Sudah. Dalam bentuk logos tadi. Ya. Dan masih dalam bentuk mind atau logos. Seperti gunungnya sudah ada belum? Ya gunungnya masih dalam bentuk ingatanmu gitu. Oh, nanti kamu akan lihat, oh gunungnya seperti ini gitu, yang aslinya. Nah, sementara yang kita lukis itu bukan gunungnya gitu, hanya menyerupai gitu. Ya. Nah, ini kata Clement. Marius mengatakan let us make itu cooperator yaitu Kristus according to image. Ya, sama ya. Ini menurut Kristus. So let's say kalau itu menurut Kristus berarti dia katakan karena Yesus itu adalah the image of God dan kita adalah the image of the Son, maka sebetulnya kita bisa dikatakan we are the image of God also. Ya. Karena Jesus is the image of God. Oke, Yesus itu apa? Gambar Allah. Manusia bukan the image of God, tapi according to the image. Maka preposisi ini nggak boleh dibuang. Kalau ini dibuang ya salah jadinya ya. Oke, look at Jesus is the image of God. Man is according to the image. Yaitu image dari image.
Gambar dari gambar. Ngerti maksudnya? Yang ada dalam pikiranmu itu gambar. Lalu kamu gambar lagi yang ada dalam pikiranmu. Ya, tapi yang ada dalam pikiranmu itu belum dinyatakan nih, belum berinkarnasi. Alright? So, kalau Yesus adalah the image of God, dan kita dicipta menurut image itu, maka kita adalah the image of the image. Nih ya. Jadi yang kamu gambar gunung itu adalah image dari apa yang ada dalam pikiranmu gitu. Okay. So therefore both Father, Son have one image. Nah, baik Bapa dan Putra itu adalah satu image, one image. Nah, ini menentang Arius sebetulnya ya, bahwa anak itu lebih rendah. Karena kalau dikatakan Yesus adalah gambarnya Allah, ya berarti Yesus lebih rendah karena bukan Allah, cuma gambarnya Allah. Atau foto. Saya foto kalian ya, foto nih. Itulah fotonya. Lalu ada kamunya. Jadi ada foto, ada kamunya. Ya. Gitu. Foto itulah anak tadi. Logos tadi. Rupanya adalah Allah itu sendiri. So this is the image of God. Yeah. Now we are the image of the image. Oke. Okay? Nah, apakah kalau Yesus itu adalah gambarnya Allah, apakah Yesus itu lebih rendah dari Allah? Karena dia cuma gambar gitu. Nah, ini keterbatasan bahasa manusia ya. Seringkali kita jadi kayak Arius mengatakan, oh ini kan cuma gambar. Berarti bukan Allah yang sejati ini. Ya Allah yang sejati ya Bapa itu gitu. Nah, kita jangan lupa bahwa istilah the image of God itu adalah bukan berarti kayak kita foto yang bisa dicipta gitu. Ya kalau kita foto kan kita bisa hapus ya. Nah, bukan foto seperti itu, bukan foto yang bisa dihapus gitu. Jadi Yesus itu bukan kayak foto yang bisa dihapus, dibuang gitu. Maksudnya foto itu adalah pancarannya, refleksinya. Kayak contoh kita bercermin ya, mungkin nggak contoh yang sempurna juga, tapi bisa lah ya. Kayak kita bercermin, kita melihat rupa kita sendiri di cermin itu, pancarannya ya. Nah, Kristus itu adalah the image of God, artinya tampilannya Allah gitu. Tapi bukan Allah yang lagi memakai tubuh manusia, ya. So let's say katakan kalau itu adalah Jesus is the image of God, bukan gambar yang bisa dihapus, ya, tapi kayak tampilannya Allah gitu ya. The image of God untuk menciptakan manusia. Dan Yohanes sendiri menegaskan bahwa the image of God ini adalah punya esensi atau substansi yang sama seperti Allah. So that is not the image yang bukan gambar yang seperti kalau kita foto, kita lukis, kita bisa hapus gitu, ya, bukan itu. Nah, Bapak Gereja misalnya kayak di sini Origen ya. Ini dibedakan antara image dan likeness.
Nah, dua-duanya ini adalah Kristus. Bahwa gambar Allah itu adalah Kristus, rupa Allah itu adalah Kristus. Ingat, waktu Allah menciptakan Adam, in his logos, Allah itu punya logos atau the word, atau dalam pikiran dia itu sudah ada image and likeness. Jadi dia sudah ada gambar dan rupa Kristus itu seperti ini rupanya. Tapi masih dalam bentuk logos. Nah, logos itulah gambarnya Allah itu tadi. Nah, kalau itu adalah gambarnya Allah, berarti apakah Yesus sama dengan Allah? Bukan, Yesus gambarnya Allah gitu. Misalnya, saya punya foto dan foto dengan saya itu dua hal yang berbeda kan, ya kan? Saya, foto ya foto, tapi mirip sekali gitu. Nah, that's different, berbeda. Makanya kita di situ kan dipakai kita, memang orang yang berbeda, atau kita sebut sebagai different hypostasis ya. Hipostasis atau pribadi yang berbeda. Nah, tapi apakah seperti Arius bahwa Kristus itu bukan Allah karena berbeda tadi? Kristus cuma foto gitu. Apakah Kristus itu lebih rendah dari Allah? Enggak juga, karena the image and likeness-nya itu adalah the logos itself. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah ya kan? Jadi the image and likeness itu adalah logosnya, yang seperti kalau saya bilang, kamu kayak tadi memikirkan tentang gunung ya. Jadi kan di dalam pikiranmu, in your logos, in your mind. Nah, in your mind itu ada di dalam dirimu. Nah, sama seperti logosnya Allah itu ada di dalam diri Allah. Ya, ada di dalam diri Allah. Nah, kalau itu di dalam diri Allah berarti apa? Itu sesuatu yang nanti akan keluar dari Allah. Ya, makanya Yesus mengatakan, aku berasal dari Bapa. Karena apa adanya dia dari logos Allah yang keluar gitu. Ya. Nah, logos Allah yang keluar itu dikatakan dia punya hakikat yang sama. Seperti saya bilang, kata-kata saya atau pikiran saya itu kan keluar dari diri saya. Ya, dan itu adalah pancaran gambaran dari diri saya. Ya kan? Jadi kata-katamu merefleksikan dirimu, tapi kata-kata itu bukan dirimu, tapi kata-kata itu berasal dari kamu, artinya sehakikat dengan kamu. Jadi kalau ada firman Allah ya berarti firman itu kekal, sama seperti Allah itu kekal. Ya. Nah, cuma di sini ditambahkan firman itu adalah the image and likeness. Nah, ini yang menjadi maka manusia itu diciptakan oleh Allah dalam wujud image dan likeness-nya itu sudah di dalam logosnya Allah tapi belum jadi kenyataan gitu. Nanti kenyataannya adalah ketika Kristus jadi manusia gitu. Ya. So ini penting ya. Jadi kita jangan salah bahwa kita adalah the image of the image. Kenapa? Kenapa kita adalah the image of the image? Karena the true image-nya itu adalah Kristus. Nah, kita ada gambar dari Kristus itu. Jadi sederhananya, siapa manusia? Manusia itu adalah gambar dari Kristus. Atau rupa dari Kristus. Ya. Nah, di sini dibedakan antara image dan likeness. Apa perbedaannya? What is the difference? Ya. Nah, kalau gambar tadi saya bilang the image of God itu untuk menciptakan manusia itu seperti Kristus yang supaya manusia itu bisa dikatakan Origen itu acquire ya, bisa effort, bisa berusaha
untuk meniru Allah. Let's say katakanlah anak kucing atau anak singa. Maka dia diciptakan seekor singa yang kecil, tapi nanti dia punya effort, dia punya segala usaha ya untuk jadi seperti apa? Induknya atau bapaknya gitu. Ya kalau bapaknya mengaum ya dia nanti akan anaknya juga belajar mengaum gitu. Mencakar dia juga akan belajar mencakar gitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa misalnya kalau anak ayam disuruh mengaum seperti singa, nggak ada effortnya ke situ. Nah kita diciptakan segambar itu supaya kita bisa punya effort untuk imitate God. Ya. Jadi apa fungsi dari image? Supaya manusia punya potensi menjadi likeness. Jadi punya accomplishment, punya potensi, punya pencapaian yang sempurna yaitu likeness. Oke? Nah, image itu freely received. Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah supaya manusia itu bisa mencapai keserupaan dengan Allah melalui love dan freedom. Kenapa? Karena di dalam gambar Allah itu ada namanya freedom, ada namanya love. Jadi manusia itu kalau mau menjadi serupa dengan Allah, dia harus memakai potensi yang ada di dalam gambar tadi. Jadi kalau Kristus punya logos, dia punya nus, dia punya jiwa dan sebagainya, maka itu yang dipakai untuk mencapai keserupaan dengan Allah. In our image, nah ini menurut Agustinus, ini panjang ya. Sama, the Son is the image of the Father. So diciptakan menurut our image, it means that menurut image of Trinity. Jadi ingat, di sini bahasa aslinya dipakai adalah rupa kita, bukan dikatakan rupa Kristus loh. Tapi gambar kita dan rupa kita. Kita di situ kan berarti bukan hanya firman aja. Ada Bapa dan Roh Kudus. Kan gitu ya. Nah, apa artinya rupa kita? Tadi atau gambar kita. Ini kan bahasa aslinya dua-duanya gambar kita, our image, dan our likeness. Tadi kalau dikatakan gambarnya Allah, Allah itu berarti Allah, Roh Kudus, dan Logos, ya, Bapa, Roh Kudus, dan Logos itu our image. Itulah yang disebut dengan Kristus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gambar kita? Kenapa kok dipakai gambar kita? Nggak dikatakan gambarnya Logos gitu. Ada yang bisa jelasin nggak? Nah, it means that karena kita itu apa? Kita itu adalah Bapa, Logos, dan Roh, ya kan? Nah, berarti manusia itu punya gambar Bapa, punya gambar Anak, punya gambar dari Roh Kudus. Ya, gambar Bapa, gambar Anak, dan gambar Roh Kudus. Tapi gambarnya tunggal di sini loh, bukan gambar-gambar kita gitu. Tapi kata gambarnya itu tunggal, ya kan? Bukan gambar-gambar kita, image atau ikona. Ikona di sini tunggal kan, feminine singular. Kalau di sini Salem mana nih? Ya, nih tunggal kan? Ya.
gambarnya satu. Nah, jadi di gambar yang satu itu terdiri dari 3 gambar. Yaitu ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Nah, gambar kita yang sempurna itu adalah sebetulnya Kristus itu. Ya, jadi kalau kita lihat Kristus, di situ kita lihat Allah, di situ kita lihat Roh Kudus, kita lihat Logos, yaitu Kristus itu sendiri. Makanya Yesus bilang, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Karena dia dengan Bapa dan Roh Kudus itu tidak terpisah, satu kesatuan. Gambarnya satu. Bukan gambar Bapa, gambar Anak, gambar Roh Kudus. Bukan 3 gambar ya, gambarnya satu. Tapi gambar yang satu itu terdiri dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, maka manusia itu kalau dicipta menurut gambar itu, maka di dalam diri manusia itu ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah yang sering disebut sebagai triadic image ya. Itu ada manusia itu ada rohnya, lalu ada logosnya, lalu ada gambaran Bapa itu yang disebut sebagai nusnya. Jadi, nus mewakili Bapa, terus manusia punya logos, itulah wujud pikiran, ya, reason, logistikon namanya ya. Lalu manusia itu punya roh. Oke, ini ya. So this is our antropologi kita ya. Jadi kita the image of Trinity, bukan the image of ape, bukan gambar dari kera itu ya. Jadi ada the image of Trinity. So, nah image ini is not equal to Trinity, also the Son to the Father, but approaching as he said certain likeness, things distinct one can be constant or how can ya. Agustinus mengatakan bahwa tidak semua ciptaan itu adalah likeness to God, hanya manusia saja. Ya. And then kalau dia katakan, let us make man in our image and likeness. God made man in the image and likeness. It means that the number is plural. It means that image of bukan hanya image of one person, whether Son or Holy Spirit, tetapi image dari Trinity. 3 tapi 1 tapi 3. Nah, image-nya itu bentuk tunggal, ya. Kalau kita pelajari di sini dia nggak kutip Palamas ya. Kalau Palamas mengatakan bahwa manusia itu kalau dicipta menurut gambar Allah Tritunggal, berarti dalam diri manusia itu ada namanya nous, ada namanya spirit, dan ada namanya logos. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, ini mungkin Irenaeus tepat ya mengatakan, tapi kalau dikatakan our image, gambar kita. Gambar kita itu gambar Tritunggal, bukan hanya gambar logos, tapi gambar Allah Tritunggal. Karena kita tadi kan, kita itu mewakili Allah Tritunggal. Nah, bisa dikatakan begini, kalau Irenaeus mengatakan, Father itu yang invisible, Logos itu yang visible. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya manusia itu ada visible dan invisible. Invisible itulah gambaran dari nous dan Roh Kudus itu juga invisible, ya. Nah, lalu logos itu jadi manusia kan, jadi visible. Jadi kalau kita lihat sesama kita nih, kita itu melihat Kristus yang visible. Oh, rupamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi yang invisible-nya apa? Itu gambaran dari Allah. Bapa maksudnya. Ya, jadi kalau saya tanya, kenapa kok Roh Kudus yang bukan jadi manusia atau Bapa yang jadi manusia, Logos yang jadi manusia? Kok bukan Roh Kudus yang menjelma jadi manusia? Tapi
logosnya. Karena logos itu ada image of God tadi. Ya kan? Nah, sebelum kita ada, Adam itu diciptakan, sudah ada nggak the image of God-nya? Sudah. Tadi contoh seperti in your mind, kamu mengingat gunung tuh. Oh, gunung itu seperti ini bentuknya, bukan bulat kan? Tapi bentuknya seperti ini gitu. So that's the image of mountain. Gambar gunung itu seperti ini. In your mind. Nah, the image of God-nya in logos itself. The logos itself is the image of God. Logos itu adalah the image of God. Gambar dari Allah. Allah di sini maksudnya bukan hanya Bapa, tetapi Logos and Holy Spirit. Trinity, kita. Ya. Nah, Irenaeus menolong kita bahwa karena gambar the word of God, logosnya Allah, firman Allah itu adalah the image of God. Image itu berarti ada gambar sesuatu yang bisa kelihatan. Maka logos itu harus jadi manusia yang bisa kelihatan oleh manusia supaya manusia itu bisa lihat loh. Ini loh contoh manusia yang sempurna, yang teladan, yang bisa kita teladani. Ya. Sama saya pernah pakai ilustrasi seorang pemahat. Ya. Misalnya memahat Madonna. Tahu Madonna ya? Penyanyi ya, penyanyi diva top in the world ya kan? Atau Michael Jackson kalau nggak tahu. Oke, Madonna tahu ya. Nah, tapi pemahat itu sendiri kan nggak pernah lihat Madonna itu kayak gimana gitu. Dia nggak pernah jumpa Madonna, nggak pernah lihat Madonna. Bagaimana dia memahat patung itu jadi seperti Madonna? Hah? Nah, dikasih picture kan, foto Madonna itu seperti ini. Ya. Nah, picture ini adalah something yang visible. Gitu. Maka manusia itu bisa jadi sempurna kalau ada yang visible. Maka Kristus datang jadi manusia. Supaya manusia itu bisa melihat, oh ini loh gambar yang selama ini kita tunggu-tunggu. Ya, sama seperti pematung atau pemahat itu, oh lihat gambar itu, jadi dia nggak perlu ketemu langsung dengan Madonna, dia cukup lihat fotonya Madonna, dia bisa pahat itu patung jadi seperti Madonna. Ya, nah sama seperti kalau kita lihat Kristus, kita nggak perlu berjumpa dengan Kristus sekarang secara face to face, tapi kita cukup lihat gambarnya aja. Ya, nah, lalu kita bisa memahat diri kita menjadi seperti Kristus, the image-nya, the likeness-nya. Karena apa? Karena kita adalah the image-nya gitu. So this is the spiritual pengertian pengertian image and likeness. Ini kalau Origen melihat ini adalah masalah spiritual karena memang kita dicipta menurut gambarnya Allah adalah untuk mencapai seperti Allah tadi. Ya. Jadi ada yang menafsirkan kalau kita adalah gambar dan rupa Allah, berarti kita adalah makhluk spiritual yang bisa mencapai mendaki pada Allah. Nah ini masih banyak ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ya. Tadi mengenai logos yang ada gambar. Jadi kalau gambar tidak ada, kalau logos bunyi yang ada gambar yang tidak ada itu kita kan berarti karena nanti alat Tritunggal ini, apakah alat Tritunggal ini setengah kelihatan atau setengah nggak ada cermin? Karena di dalam alat Tritunggal ini kan ada gambar, jadi gambarnya kan bisa semua. Jadi kayak mana sih alat Tritunggal ini waktu itu yang dulu?
Mungkin dianalogikan seperti kita ya. Ini manusia itu kan gambarnya Allah. Gambar dari gambar dicipta menurut gambarnya Allah. Nah, gambarnya Allah itu bukan kita. Kita ciptaannya menurut gambarnya itu. You see? Bisa bedain ya. So we are the image of the image. Nah, gambarnya Allah itu, the image of God-nya itu tadi saya bilang in her logos, in her mind. Sama kamu nih punya gambaran tentang gunung. Kamu membayangkan sebuah gunung, ya, oke. Nah, apa yang kamu bayangkan itulah the image of mountain, gitu. Tapi bukan gunung, gambar gunung, gunungnya di situ, ya kan, yang realnya. Tapi begitu kamu lihat itu jadi satu potret. Nah, potret itu berarti jadi sebuah image, gambar. Gambar itu kayak konsep kamu tentang gunung itu, in your mind. Nah, lalu kamu ambil kertas, pensil, kamu lukis tuh Gunung Slamet. Ya. Nah, yang kamu lukis itulah manusianya gitu loh. Sesuai gunung itu. Nah, gunung yang sejati itu that's Allah itu. Oke? Yang kamu pikirkan about the mountain itulah the image-nya. Nih, the image. Ya, likeness-nya nanti keserupaannya nanti waktu kamu habis gambar, oh, mirip ya, serupa. Oke? Gambarnya kamu bilang, "Oh iya, gambarnya persis banget nih, serupa banget nih dengan gunung." Likeness-nya. Tapi tetap itu namanya gambar. Gambar dari apa? Gambar dari apa yang kamu pikirkan. Tapi apakah gambar itu disebut gunung? Bukan, itu gambar gunung, bukan gunung. Nah, kita adalah gambar Allah, bukan Allah. Gambar gunung, gunungnya ya di sana. Gambarnya ya di kertas. Ya kan? You see? Nah, tapi waktu kamu mau gambar itu, kamu sudah punya konsep. Konsep itulah yang namanya logos tadi. Nah, konsep itu ada di mana kamu? Pikiranmu kan, di otakmu kan. Nah, the image of God itu sudah ada di dalam otaknya Allah. Nah, itu yang kita sebut sebagai the logos. The image of God. Itulah yang nanti jadi berinkarnasi jadi manusia, disebut Kristus. You get it? Paham di sini? Ya, tapi the image of gunung tadi itu bukan gunung, gunungnya di situ. Sama the image of God, ya, yaitu Yesus, yaitu bukan Bapa. Sama kayak kamu membayangkan gunung, itu bukan gunung, itu cuma bayanganmu tentang gunung. Gunungnya ada di sana gitu. The same way like we say, kita membayangkan tadi Allah punya the image of God, ya, yaitu logosnya, tapi ya bukan Bapa. Logos itu bukan Bapa gitu. Oke, tapi karena logos itu ada di dalam diri Bapa dan dikatakan nanti kalau kita pelajari begotten, dia dilahirkan, diperanakan, maka dia punya satu DNA yang sama dengan Allah. So Jesus is not Father, Father is not Jesus, but Jesus is God. Maksudnya Yesus itu ilahi karena begotten of the Father. Karena diperanakan dari sang Bapa. Sama kamu membayangkan sebuah gunung, itu adalah pikiranmu.
Kamu bisa punya banyak pikiran kan, bermacam-macam pikiran, sama-sama pikiran tentang gunung. Tapi kan itu adalah jenis pikiranmu. Nah, sama seperti kalau Kristus adalah the logos of the word, the logos of the Father, maka logos itu adalah berasal dari Bapa yang sehakikat. Ya kan? Nah, that's it. So before the human, sebelum manusia, sebelum Allah menciptakan manusia itu, nah Allah itu sudah punya tadi gambar dan rupa tadi, gambarnya tadi. Nah rupanya bagaimana? Rupanya itu adalah in dalam logosnya masih. Tapi sudah ada nggak? Oke, kalau yang disebut dengan gambar kan, bayangin ya, gambar. Apa yang dibayangin itulah jadi rupa. Kayak misalnya, kamu gambar nih, secari kertas namanya gambar. Tapi isinya apa? Rupa gunung namanya. Jadi memang gambar dan rupa itu dibedakan, tapi nggak bisa dipisahin gitu. Let's say kamu gambar gunung, itu namanya gambar. Ya, tapi apa yang kamu gambar itu apa? Serupa gunung. That's the likeness. Paham ya? Nah, maka kalau kenapa manusia dicipta menurut gambar supaya bisa jadi serupa dengan Allah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini doktrin yang penting, makanya banyak ya Bapak Gereja bahas ya. Dari Nisa, ini pengertian image. Nanti pengertian image itu bukan hanya masalah tadi ya dignity saja, tapi image itu bisa kaitan dengan berbagai macam kebajikan yang dimiliki oleh Allah, kehendak bebas, keadilan, kasih, semua itu ada di dalam namanya gambar tadi. Sama seperti kamu gambar gunung, akan kelihatan tuh pohon-pohonnya. Kamu akan, kalau gambarnya bagus ya, kamu akan kelihatan gunung itu nanti ada kelihatan kawannya dan sebagainya kan di situ. Nah, kalau kita ada gambarnya dari Kristus, maka segala itu kita miliki sifat-sifat dari Kristus itu. That's what we call the virtue, ya. Ya. Waktu Allah menciptakan manusia, berarti dia sebelumnya sudah memikirkan gambar dari Allah itu, yaitu bukan dirinya sendiri, maka Yesus Kristus itu sebagai gambar Allah itu sendiri. Yesusnya belum ada kan, belum inkarnasi, masih bentuk gambar. Nah, jadi mungkin kalau kita jelaskan di orang-orang luar atau kita ini ada paham. Tapi apakah ada ini, apakah ada hubungannya dengan esensi dari Tuhan dan dari Allah, atau mungkin Allahnya itu memikirkan gambar itu secara energi atau secara esensi gitu? Karena kalau misalkan dia pikirkan gambar itu secara esensi, bisa bilang dia sedang memikirkan dirinya gitu. Nah, sebagai Allah gitu. Tapi kalau mungkin secara energi ya, Yesus Kristus sendiri tadi yang belum menjadi manusia tapi sudah jadi image, itu gimana? Sensi ya. Nggak ada, let's say pertanyaanmu, misalnya gini, Allah itu waktu dia menciptakan manusia itu dia sudah punya konsep, katakanlah konsep itulah gambar tadi, the image. Sama kayak tadi kamu gambar gunung, mau gambar gunung nih, kamu sudah punya gambaran tentang gunung itu bentuknya kayak gimana kan? Oke? Tapi bayanganmu tentang gunung itu cuma bayanganmu, konsep kamu. Bukan gunungnya. Gitu. Bisa pahami nggak di sini? Ya kan? Kok bingung? Kalau misalnya kayak Adam itu dicipta dia punya tangan, kaki seperti kita ini, punya telinga, punya hidung. Berarti memang gambar itu memang seperti itu gambarnya. Jadi sudah ada fotonya gitu loh. Fotonya itu namanya gambar.
Tapi apa yang digambar dalam foto itu adalah the likeness of God. Oke? Ya. Nah, the likeness of God itu berarti memang sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu, ya Kristus itu sudah dipilih, kata Rasul Paulus, nanti akan menjadi the perfect man, itu manusia yang sempurna itu. Ya, kalau Kristus nggak punya telinga, ya kita juga nggak punya telinga. Kalau dalam gambar itu nggak punya mulut, atau mulutnya 3, ya kita nanti dicipta mulutnya juga 3 gitu. Jadi sih, ngerti nggak? Ya, mata kita di depan bukan di atas, ya, dan 2 bukan 3, bukan 4. Nah, kalau dalam gambar itu, dalam pikirannya Allah, mata itu ada 5, berarti kita nanti punya matanya 5 gitu. Ternyata 2 gitu. Ya. Memang Kristus belum dilahirkan, tapi gambar Kristus yang rupanya itu kayak gini, itu sudah ada di dalam logosnya Allah. Dan dia bentuk dari tanah, dia jadikan itu. Sama, kamu sudah tahu konsep gunung. Gunung itu kayak gini bentuknya. Bukan lingkaran, tapi bentuk kerucut gitu kan. Oh, tinggal kamu gambar aja. Gambar gunung. Coba gambar gunung, kamu bukan gambar gunung lingkaran gitu kan. Emang ada gunung yang lingkar gitu. Itu bumi ya namanya. Kamu akan gambar, coba anak-anak gambar gunung, pasti dia akan gambar gunung seperti ini. Ya, nah Allah menciptakan kita seperti ini karena image-nya ya seperti ini gitu. Image yang seperti ini itulah Kristus yang ada di dalam logosnya Allah, yang nanti pada waktunya akan jadi manusia. Ya, jadi memang dari sejak mula sang anak ini, logos ini yang sudah dipilih akan menjadi prototipe dari manusia yang sempurna. Itulah sebabnya bukan Roh Kudus, bukan Bapa yang jadi manusia, tetapi sang anak, yaitu firman-Nya. Kenapa firman-Nya? Karena firman-Nya itulah the image of God tadi. Kembali lagi, firman-Nya itu adalah the image of God yang visible, yang bakal visible. Visible-nya kapan ya? Waktu dia jadi manusia. Oke? Tapi waktu dia jadi manusia, itulah kita sebut sebagai gambar Allah. Allah dalam pengertian apa? Tritunggal. Makanya kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Ya, kalau kita melihat Yesus, ya kita juga melihat Roh Kudus. Tapi Yesus bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Dia adalah the Logos itself. Ya, ini kita pelajari Allah Tritunggal ya. Nanti baca lagi deh yang dulu saya pernah tulis ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, kalau enggak kita selesai. Ada pertanyaan lagi? Nah, minggu depan kita akan masuk sekali lagi, ya. Kita perlu discuss tentang materi atau ujian akhir kita, ya. Karena tinggal 1 pertemuan ya. Nah, saya lagi mikir tentang ini, melanjutkan misalnya kan ini sintaksis ayat-ayat berikutnya, tetapi kalian bikin seperti kayak tugas mingguan buat terjemahannya, bandingkan dengan RSV, lalu penjelasannya. Misalnya kalau ketemu kata sifat, jelaskan di situ, ketemu suffix, dijelaskan di situ, ya. Misalnya ketemu seperti ini, konstruk absolut, jelaskan di situ.
Bisa nggak? Jadi perbagian ya. Kecuali kata kerja dilompatin aja. Nah, ini kan ada absolut. Sorry. Ini kan ada absolut. Oh, nih misalnya ini absolut, ini konstrak. Nah, ini kan gabung kan? Nah, berarti kamu terjemahkan ini perbagian. Lalu setelah terjemahkan LSD, oh ini ada konstrak absolut. Nah, kamu jelaskan konstraknya ini menjelaskan absolutnya ini. Nah, misalnya ketemu kata sifat juga seperti itu. Oh, kata sifatnya menjelaskan kata ini secara atributif misalnya. Nah, kayak gitu. Paham ya maksud saya? Oke. Kalau paham, langsung tugas saja. Jadi kan ada ayat yang kita belum bahas berapa? 27 sampai 31. Ya, berapa ayat itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayat ya kan? Nah, kamu bikin sedetail mungkin. Ya, pokoknya yang kita udah pelajari sampai chapter 10 itu. Nih. Ya, minggu depan kita masuk number sebentar. Jadi chapter 1 sampai 11 lah, ya. Misalnya ketemu dengan definite article ya, atau conjunction. Nah, preposition, adjective, pronoun, suffix, construct. Tuh, aku jelasin. Ya. 5 ayat itu. Mulai ayat 27. Oke, 5 ayat aja. Yang penting benar. Oke, ada pertanyaan lagi?